Guys, hari ini saya akan memberikan 6 langkah mengkonekkan Mikrotik. Mikrotik sebagai gateway. Ada 6 langkah cara mudah tanpa bertele-tele. Anda akan ikuti step by stepnya dan akan pasti bisa connect. Ikuti tutorial ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke guys, hari ini kita akan belajar Mikrotik. Bagaimana Mikrotik sebagai gateway. Saya akan mengajarkan dengan sangat mudah 6 langkah mengkonekkan Mikrotik. Mikrotik untuk semua orang. Pertama kali kita klik Winbox, nanti jadi search di Google dari Mikrotik Indonesia. Nanti di sini kita bisa lihat ada beberapa macam versi. Versi 2.2, 2.18 dan 3. Nah, kalau misalnya kita menggunakan versi yang tidak tepat, akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul MAC address, IP address, identity atau nama Mikrotik, nanti bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu versi, ini kita pergunakan untuk belajar hari ini versi 6.35. Jadi di Mikrotik itu ada versi, ada kelas. Nah, kalau versi itu software, kalau kelas itu ke hardware. Lalu board, yang saya pakai ini RB750R2. Kita klik MAC address dulu, lalu connect. Jadi Anda diminta untuk menenablekan legacy modenya. Caranya adalah tool, legacy mode. Setelah itu kita klik lagi MAC, kita konekkan. Oke, Mikrotik sekarang sudah terhubung. Kita lihat di sini ada setting bawaannya. Yang saya akan coba riset dan setelah itu kita akan belajar bagaimana mengkonekkan Mikrotik dari awal. Jadi klik sistem, reset konfigurasi, yes. Nah, Mikrotik nanti akan restart. Kita bisa lihat lampunya kelap-kelip. Itu berarti dia sedang dalam proses restart. Berapa lama restartnya tinggal tergantung tipenya. Karena kalau misalnya RB450 itu biasanya agak lama. Bisa 5 menit. Tapi pada saat nyala dia akan bunyi titit gitu. Nah, kalau di RB750 ini tidak ada bunyi, tidak ada suara. Oke, lampunya sudah nyala. Kita bisa klik Winbox-nya. Lalu muncul seperti tadi, klik MAC address. Jadi pertama kali kita mengakses Mikrotik melalui MAC address. Connect. Nah, pertanyaan ini, remove konfigurasi, kalau kita klik, dia akan menghapus semua settingan yang awal. Kalau kita klik OK, settingan itu tersimpan. Kita akan belajar setting dari awal, jadi kita remove konfigurasi. Oke guys, jadi kita akan belajar bagaimana 6 langkah mudah setting Mikrotik sebagai gateway. Yang pertama, setting interface, lalu setting IP address, setting firewall NAT, DNS, IP route, dan IP laptop. Di sini kita pahami dulu mengenai IP. Jadi dicatat dulu IP modemnya berapa. Nah, kalau di tempat saya 192.168.100.1 karena saya pakai MyRepublic. Nah, di Mikrotik IP port 1-nya, kalau misalnya IP port 1 itu jangan sama dengan 1. Kita misalnya kasih nama 2. Jadi 192.168.100.2 Nah, garis miring 24 ini nanti sebagai subnet mask. Nah, di sini orang seringkali salah paham, kegagalan seringkali belajar di sini. Jadi kita harus tahu IP modem, lalu IP port 1-nya jangan disamakan dengan IP modem. Sampai sini paham? Lalu yang kedua, kita akan menjadikan Mikrotik sebagai gateway. Di sini kita taruh IP LAN-nya di port 2. Nah, ini angkanya terserah. Kalau saya biasa pakai 10. Jadi 192.168.10.1 Sampai sini paham? Lalu DNS. Nah, DNS ini tergantung juga dari IP
ISP yang Anda pakai. Kalau di tempat saya 192.168.100.1 atau dan juga biasanya saya memakai gateway port 2 ini saya isi sehingga di klien kita tidak perlu isi dengan angka-angka yang rumit. Kalau misalnya sekarang My Republic, IndiHome, First Media biasanya default sama dengan IP gateway-nya, IP modemnya. Tapi beberapa ISP yang misalnya kayak Remala dia memiliki IP tersendiri. Jadi kita harus paham. Oke, sampai sini paham. Nah, sering kali orang gagal belajar di sini. Oke. Sekarang kita lihat kembali ke Winbox. Jadi Winbox ini hanya sebuah media untuk kita bisa mengakses ke Mikrotik. Yang pertama kita lihat interface. Interface ini kalau misalnya ada tanda R, berarti dia terkonek atau terhubung dengan jaringan. Kita lihat Ether 3, 4, 5 tidak ada tanda R-nya. Nah, ini kita bisa kasih nama, klik 2 kali. Kasih nama atau saya biasa kadang sekarang kasih komen. Misalnya saya biasa kasih nama modem. Klik OK. Play OK. Kita bisa lihat namanya modem. Lalu di Ether 2 saya biasa kasih nama LAN, Local Area Network. Play OK. Ini untuk mempermudah kita, apalagi terutama kalau sedang mengerjakan via remote. Ether 1 fungsinya untuk apa, Ether 2 fungsinya untuk apa. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, kita setting IP address. Nah, di IP address ini kita lihat tanda plus. Kita berikan IP ke port 1. 192.168.100.2 garis miring 24. Ya, sekali lagi saya ingatkan, di sini jangan sama dengan IP modem. Lalu modem ada di Ether 1. Network ini tidak perlu Anda isi. Ketika kita klik apply, dia akan 0. Klik apply. Nah, D0 berarti benar. Tapi kalau misalnya di sini angka terakhirnya bukan 0, berarti Anda salah. Anda harus mempelajari lagi dan memperdalam mengenai IP. Klik OK. Ya, kita lihat Ether 1 sudah diberi IP. Lalu klik tanda plus lagi. 192.168.10.1 garis miring 24. Nah, ini kita berikan untuk Ether 2. Klik apply, OK. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kembali ke catatan kita ini. IP modemnya ini, Ether 1 jangan diberi nama sesuai dengan IP modem, tapi akarnya sama 100. Lalu IP LAN, ini terserah, saya biasa pakai 10. Lalu yang kedua, IP DNS. Nah, di IP DNS ini, kita berikan sesuai dengan ISP yang kita pakai. 192.168.100.1. Lalu 192.168.10.1. Nah, jangan lupa kita klik allow. Supaya dia allow itu mengikuti. Play, OK. Oke, ini langkah ketiga. Lalu langkah keempat, IP firewall, NAT. Klik tanda plus. Chain-nya adalah source NAT. Lalu out interface-nya ini modem di Ether 1. Ya. Chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 1, modem. Lalu di action, di sini kita pilih masquerade. Kenapa masquerade? Masquerade itu masque, topeng. Artinya IP yang kita berikan 192.10.1 ini sebenarnya tidak punya hak akses untuk connect internet. Tapi kita topengkan dia
sehingga ia memiliki hak akses internet. Klik apply, oke. Lalu langkah berikutnya, langkah kelima adalah IP firewall route. Di sini klik tanda plus. Nah, seringkali orang salah di sini. Jadi karena waktu dibuka muncul destination address dengan angka sekian, sehingga ia ngetik di sini. Sebenarnya yang diketik adalah gateway. Nah, gateway ini diisi sesuai dengan IP modem. Jadi terbalik dengan yang ini. 192.168.100.1. Setelah itu kita cek gateway-nya ping, berarti dia akan terus melakukan pengecekan. Lalu klik apply. Nah, kalau dia reachable, berarti dia sudah connect internet. Tapi kalau tulisannya unreachable, berarti ada yang salah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yang diisi adalah gateway, ini adalah IP modem. Lalu cek gateway ini adalah ping, kita klik apply, muncul reachable. Oke, kita lihat sudah reachable. Jadi ini 5 langkah mudah untuk setting mikrotik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba cek apakah mikrotik ini sudah terkonek dengan internet atau belum. Klik new terminal. Lalu kita coba ping www.google.com. Ya, dia sudah connect internet. Kita coba tes, komputer ini sudah connect internet atau belum. Kita klik CMD. Ya. Oke. Lalu ping www.google.com. Nah, mikrotik sudah connect internet, komputer belum connect internet. Kita bisa lihat di sini gambarnya adalah di sebelah kanan taskbar local area connection, tulisannya no internet access. Kita coba klik, lalu open network internet connection. Ini saya pakai Windows 10, lalu Network and Sharing Center, lalu Ethernet, klik Properties, klik TCP4, klik Properties. Nah, di sini use the following IP address. Jadi kita isi IP yang sesuai yang tadi kita berikan mikrotik sebagai gateway. Jadi yang kita isi adalah ini. 192.168.10. Tolong diingat, 10.1 ini gateway. Sementara yang sedang kita isi adalah IP komputer. Jadi di sini jangan 1. Misalnya kita isi 2. Lalu subnet mask klik, otomatis keisi. Nah, ini fungsinya tadi kita buat garis miring 24. Nah, gateway baru 192.168.10.1. DNS-nya karena tadi sudah kita manipulasi 192.168.10.1. Klik OK, close, close. Ya, kita lihat di sebelah kanan networknya sudah memiliki internet akses. Kita cek ping, sudah connect. Kita bisa coba tes browsing. Misalnya kita buka www.detik.com. Ya, sudah connect internet. Oke, reconnect. Ya. Ya, ini 5 langkah mudah bagaimana cara men-setting mikrotik. Jadi tolong diperhatikan karena kesulitan dari orang yang pertama kali belajar mikrotik adalah di sini banyak isian-isian. Nah, ini kalau misalnya Anda salah klik seperti ini aja, ini sudah bisa menjadi tidak connect. Jadi ini sebenarnya bentuknya standarnya baku. Oke, itulah 6 langkah setting mikrotik dengan sangat mudah dari tim Wahana. Jangan lupa klik subscribe and like. Ikuti tutorial kami selanjutnya. Sukses buat Anda.